Obrolan balkon. Obrolan balkon. Welcome to our podcast Obrolan Balkon. Halo teman-teman SWAT. Hai. Tidak bersuara. Sudah lama kita semangat banget. Dan ketemu lagi kita, dan di sini masih sama gua ya. Jangan bosen-bosen ya Mbe ya. Host kali ini Ibnu Fatah Lambe. Oh, Ibnu Fatah. Gitu kan. Dan ditemani oleh anak-anak podcast. Iya, anak-anak podcast paling hype sesuatu. Gila. Orangnya itu aja. Yang orangnya itu aja. Ada Mr. Jawad. Halo. Ada Mak Sarah. Halo. Ada Ibu Atika. Hai. Jadi sesuai dengan judul nih. Ya. Entah itu apa judul yang tersambat atau kita ngobrolin tentang podcast. Jadi banyak kan nih ya kan yang nanya, podcast kemana sih? Kok kontennya udah nggak ada, kan? Kok jarang upload, gitu kan? Padahal kan kalian orang-orang kreatif, ya. Idenya apa? banyak. Terkejut. Podcastnya tidak keluar. Mana nih podcastnya? Ini tipu-tipu nggak nih pertanyaannya? Awas ya lu Mbe, ngejebak. Selamat sore dunia tipu-tipu. Selamat sore. Terus kan mana nih gitu kan. Nah sekarang nih di konten sekarang nih teman-teman, kita bakal menjelaskan gimana sih keadaan tim podcast kita tuh sekarang tuh kayak gimana, cemana gitu kan. Terus mungkin nanti sekalian juga Lambe emang siapa yang mau tahu? dibilang ada banyak yang nanya. Pusing. Banyak yang nanya tuh konsep ketemu anak SWAT. Podcast SWAT gimana? Podcast SWAT. Hello, gue mana tahu. Jawab dong. Nah, di sini tuh kita menjawab gitu. Sambet doang alasan. Iya, emang doang. Gitu. Jadi kan banyak tuh, terus sama kita juga bakal sedikit lah ngebahas tentang gimana reuni sih gitu. Kabar reuni itu gimana sih gitu sekarang. Aduh, pahit. Buat kan emang jadwalnya kan harusnya kan tanggal tahun 2021 kan. Iya, tahun ini. Ya, sekarang ini kan tahun ini. Jadwalnya coba ya nantilah kita jelasin. Kita bahas ya. Kan. Atika sebagai RI 1 tuh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu saya serahkan kepada 2005-0001 ya. 01. Apa sih ada hubungannya pokok. Jawab dulu yang pertama itu. Nah, jadi sekarang namanya? kita langsung nih Enggak, ke masih nggak ngerti emang apaan sih? Apaan? Apa suruh jawab apa emang nanya apa? Kenapa podcast enggak sekarang kenapa podcast sekarang off gitu, banyak kurang upload, habis itu jarang upload, terus nggak konten-kontennya ini nggak keluar lagi. Jangan sebenarnya bukan podcast doang, karena kan kita juga kan nggak cuma podcast ya, kita sosial media termasuk tim kreatif di sosial media SWAT juga kan jarang upload kan. Ya itu Mimin yang tahu ya, itu mah Mimin IG yang tahu, tapi emang sibuk sih Mimin IG-nya tuh pada. Iya. Jadi kita ngobrolin yang tim podcast aja. Ya podcast, kan kita anak podcast nih gitu kan. Sekarang silahkan menjawab kawan-kawan, kenapa podcast jarang upload? Silakan. Dipersilakan untuk 2005-0001. 001 silakan. Saya emang nggak tahu apa-apa kan, saya ini jarang kerja. Ya udah, kita oper ke RI 2 Ibu Sarah, silakan. Yuk RI 2. RI 2. Nah, jadi gini Be, kan kayak misalnya anak-anak itu kayak sebenarnya itu pengen bikin podcast terus dia, pengen bohong. Tipu itu tipu. Tipu Anda. Tapi masalahnya itu kan kayak kita kan udah mulai adaptasi nih dengan era new normal ini kan. Jadi Oh iya kayak benar. kegiatan juga udah mulai jalan, kayak mau nggak mau yang tadinya vakum kerja, mau nggak mau kalau nggak kerja terus udah setahun ya Wak, kalau nggak kerja duit dari mana, otomatis kan kayak anak-anak Isot kan orang digaji. Iya, itu dia. Halo, nggak digaji ya lo. Makin setahun gak sih?
hampir setahun nggak sih new normal Bener. tuh? Bener Iya, dari Maret mau iya, ketemu iya. Maret kan. Iya, udah mau setahun. Iya, sampai bahkan gue sampai mau beranak lagi. Lu Nah bayangin. iya itu kan. Sarah. Era pandemi punya anak. Benar-benar mengisi waktu luang ya. Sebenarnya podcast kita ini sebenarnya awal ya itu mengisi waktu luang kita pada saat corona loh. Ya Iya. nggak sih? Ya Benar-benar. karena kan kita nggak ada Iya. kerjaan nih. Ayo kita bikin podcast ya sekalian buat reminder buat Oh. Buat reuni. silaturahmi Jadi anak-anak. kalian gabung bukan karena buat cuat. Ya buat sholat. Kan sekalian, ada sekaliannya tuh. Sekalian. Oh iya. Sekalian. Gitu. Ya gimana ya, tiba-tiba gue di chat sama Nea, lu mau nggak jadi tim kreatif anak SWAT? Oke, gitu Iya. aja gue mah. Iya, awalnya Berhubung tuh lagi kayak corona kan. awalnya kan karena kayak kita WFA nih enak gitu. Ternyata banyak kerjaan. Makin kesini bokeh. Jadi kayak makin mau nggak mau makin kesini ya kita harus melanjutkan hidup kan. Mau corona Iya, nggak pasti. corona kan jadi kan kayak tetap kita tuh harus mikirin kelanjutannya gimana gitu. Kalau gua ngurusin podcast aja nanti tidak bisa makan. Lucu itu Bu Bunda. Terus nanti mungkin ada nih yang ngomong nih saat ini mungkin yang denger nih atau gimana pun yang ngedenger nih podcast nih kesempatan kita pasti denger, ya elah pasti apa susahnya sih bikin podcast gitu kan. Ya elah apa susahnya sih ngedit Oh, iya audio cuman 2 jam gitu kan. Bukan Emang masalah nggak tulisan, bukan pada masalah itu, ngeditnya pada ya. itu. Enggak. Waktunya. Ngebaca 30 menit gitu. Ngebaca 30 menit direkam tinggal upload gitu ya. Iya kan, ada tuh pasti ada tuh yang ngomong tuh. Pasti. Nah, masalahnya kan kalau di podcast itu ada waktu rekaman, atur jadwal, belum narasumber, belum nanti karena kita kan corona nggak ketemu ya, kita juga kan orang kaya nih ceritanya. Jadi Bukan iPhone ya, bukan iPhone. iya, terus habis itu HP kentang, belum lagi sinyalnya, terus habis itu nanti kayak udah rekaman, udah ngebaca, udah akhir, ternyata sinyalnya jelek. Terus Nah, suara harus nyunyim ulang. ya Rah ya. Harus Ternyata kita orang ngulang. susah ya. Ternyata kita orang Iya. susah ya. Susah Pak, 10 tahun lulus belum sukses Pak. Dan habis itu kan di samping kita nge-record gitu kan, entah itu kendalanya banyak lah, entah itu kita harus record ulang gitu kan segala macam karena emang dan biasanya record kedua itu tidak seseru record pertama kawan gitu Iya, kan. betul. Pertama itu semangat 45 Bun. Iya, jadi harus ngembaliin moodnya lagi kan. Terus abis Iya, itu betul, ada betul. proses editing. Editing itu kan ya kalau misalnya yang nggak tahu nih kawan-kawan yang nggak tahu, proses editing itu ada beberapa tahap. Audionya ada, terus habis itu belum visualnya juga ada ya kan. Dan yang di mana nih saat ini teman-teman editor kita itu lagi sibuk, mereka Anda ada host tapi project. tahu betul ya. Iya, karena aku juga garap. Tapi kalau gue nambahin juga. Jadi Iya. kalau sebenarnya itu salah satu yang sebenarnya kalau dibilang sambat sih ini jatuhnya tetap sambat. Jadi kalau mau disambat tuh bisa kita ngonsep nih apa ya episode kita ngomongin apa. Udah nih udah dapat ide, terus kita cari narasumber kan. Ya itu tadi kayak ngubungin kita janjian. Bisa nggak ya si ini, terus kendalanya yang paling susah juga yang bikin proses lama satu episode itu karena kita kan sebenarnya nih nggak akrab banget kan, udah 10 tahun Ya, gimana sih betul. Iya, benar. gitu. Gua kayak misalnya gua pribadi bikin podcast ketemu Sarah, ketemu Atika, ketemu Ibnu Juang gitu, terus ketemu Nea itu kan juga awalnya kikuk kayak apa sih gitu, kayak mau bercanda cringe gitu. Iya. Bahkan gua itu sama Nea itu sebelum podcast ini ya, selama di Jaya itu gue nggak pernah kayak ngomong, ngerti nggak sih? Bukan gue gagu ya, maksudnya tuh kayak aslinya nggak pernah tegur sapa, nggak pernah apa, ngerti gak sih? Kayak terus kayak 10 tahun lulus tiba-tiba kujuk-kujuk gue berbagi rahasia dan gibah oleh Nea. Nah itu, iya kayak gitu. Jadi jangan kan buat kita bareng narasumber, ya walaupun host ya itu sih sebenarnya. Cuman kan yang setim aja juga kita butuh waktu panjang untuk nyamain chemistry. Apalagi sih kalau gua ngelihat kendalanya, bukan kendala apa ya, proses sejauh ini ngelihat
dari yang teman-teman yang langsung eksekusi itu, jadi ketika ya itu tadi kita ngobrolin obrolan yang entah lucu, entah dalam, entah yang apa ya, kayak ada rahasianya gitu, tapi sama orang yang walaupun temen tapi kita udah lama nggak ngobrol gitu. Bukan temen melawat, cuman kayak tahu doang, ngerti nggak? Kenalan. Ngerti nggak? Iya. Kenalan doang. Iya, kalau temen kan temen main gitu kan. Kalau kenalan doang, presiden juga kenal Pak Jokowi. Iya, apalagi ntar kalau udah sukses kan sok kenal kan, itu dulu temen gue tuh. Iya. Gimana kenal itu belum tentu berteman gitu. Iya. Betul Jadi banget. ngumpulin vibe-nya, apalagi kan kita udah lama ya, secara kita udah di 10 tahun nggak ketemu, habis ya jarang jarang kontak, dan kita nggak tahu kan ibaratnya tongkrongan kita, bahasa kita sama apa enggak, sejalur apa enggak sama mereka gitu kan. Ya itu juga salah satunya yang bikin podcast itu prosesnya lama, dan karena ada proses itu, ada prosesnya agak panjang gitu dan nggak dibayar. Nah itu kan kita kan jadi nggak ada deadline kan. Kalau ada dibayar nih misalnya, kok ngegas kalau dia kalau dibayar kan ada deadline nih, bayar, oh ya udah mau ada tanggung jawab ya. Nah, ada tanggung jawab karena ada uang yang dikeluarkan gitu kan. Kita kan nggak dibayar, ya project ikhlas kan gitu. Jadi dan gue aja gitu. Ini loh Mbak, apa kayak pamrih ya. Anda pamrih ya. Manusiawi, Pak, manusiawi. Tidak ada uang tidak makan kawan. Iya benar. Nah soalnya tapi gue salut juga sih, maksudnya kayak ternyata masih ada ya temen-temen tuh yang kayak mau, ngerti nggak sih, yang mau repot, mau disuruh, mau padahal ya itu tadi nggak dibayar gitu, kayak masih bagus lah gitu, masih ada orang-orang kayak Nea, Juang, ya Jawat, ya Atika, kayak gitu, Bani gitu. Maksud gue kayak ternyata ada ya manusia yang tulus, ngerti nggak? Manusia nggak tulus sih, nggak tulus karena slow aja. Ya nggak slow juga sih. Enggak, tulus. Udah anggap aja tulus sama ya, anggap aja. Lalu tulus gitu. Lagi ditekenin lo mah. Gitu. Orang juga udah tahu gitu loh. Oh iya. Waktu luang sekali Anda gitu. Iya kan, gua luang sekali waktu Anda. Tapi gini, gue sih dapet ini ya, misalnya ngeliat dulu pada gitu kan, ngeliat teman-teman yang udah mau nimbrung jadi narasumber sih, gue ngeliat gini loh ya, kadang-kadang jadi dengan perjalanan kita yang udah mencar kemana, justru pas momen kayak gini tuh, kalau gue pribadi ya, gue ngerasanya momen reuninya malah yang di kayak gini sih, kan reuni kan nyatuin lagi kan, yang sebelumnya kenal jadi nggak kenal, walaupun misalnya gue pribadi kayak bukan yang bagian teknis kan, biasanya yang kayak nulis skrip gitu kan, gue sama Kordon itu kan yang bagian nulis skrip, walaupun kita nggak di depan layar yang langsung ngobrol, tapi dengerin kalian kayak gitu tuh juga rasa jadi kenal ya, gini gitu. Ini dengerin obrolan kalian itu, walaupun gue nggak terlibat langsung. Iya, karena kan emang tujuan podcast kan tadi, emang kita kan tujuan kita bikin konten podcast segala macam itu kan buat recall lagi kan, buat recall. Iya, pokoknya kita rollback ke belakang gitu loh. Kita lihat gitu, ternyata kita dulu temenan tuh kayak gini ya gitu segala macam, dan akhirnya kita juga akrab gitu. Nah setelah sekian tahun kita nggak ngobrol, gue aja sama Jawat udah nggak ngobrol berapa lama, gue sama Jawat baru podcast ini aja gitu. Tapi hebatnya gini loh, misalnya gini loh, tapi hebatnya misalnya gini ya, gue Lambe, Jawat, buat Ikan kayak gitu, di Zaitun kita sama-sama dengan gengnya masing-masing dan kehidupannya masing-masing. Nah gitu. Iya betul tuh, sama Sarah aja gue nggak deket. Tapi karena kita punya kegiatan yang sama selama 6 tahun, kayak misalnya contoh makan telur blondos gitu ya, jadi ada bahasan yang kita bisa omongin bareng, ngerti nggak sih? Jadi walaupun agak basi sih sebenarnya. Iya, sebenarnya ya iyalah udah berapa tahun gitu, tapi kita masih bisa mentertawakan hal yang sama, misalnya lu dulu LDK lu gini ya gitu, lu dulu ini ya gitu. Iya makanya. Dan sebenarnya kalau misalnya buat gue pribadi sih, gue ketika join ini, gue ngobrol dengan beberapa narasumber pun ya seenggaknya gue pernah lah berinteraksi sama mereka, kayak gue, Sarah, Jawat, kita pernah drama bareng gitu kan. Terus misalnya
Gua sama Drama apa anjir? Drama. Bikin Waktu MTS, waktu MTS. dulu. Oh, drama ini nampil. Iya, tampil drama kan. Emang kita pernah sepanggung ya? Wih, Ya, lupa. astagfirullahaladzim. Itu di gedung umum bukan sih? Anda artis ya terus. Ngartis banget Anda, Sarah. Buset, itu latihannya berbulan-bulan loh. Gila loh. JTSO 2 kan ya, Wat ya? JTSO 2 kan ya, Wat ya? Oh iya, Jut. Kita tampil di DTSO, itu. betapa tidak JTSO tahu 2 malunya kita ya. Iya. Road to Heaven. Iya, Road to Heaven itu ada Sarah tuh kan. Terus ada siapa ya? Pokoknya Arifin kita segala macam gitu lah. Halisa, Ima. Oh iya, ada Halisa segala macam. Itu kan dulu drama kita kayaknya setengahnya ada beberapa narasumber atau kita nih. Kita pernah di satu organisasi bareng gitu atau kita pernah ada pokoknya gue pernah interaksi lah sama kalian gitu. Jadi ya nggak canggung-canggung amat sih, kecuali emang yang jarang ngobrol. Nggak ada sih kalau di tim kita, nggak ada yang gue jarang ngobrol. Sama Juang doang, paling sama Juang. Dan mungkin ada yang kan nanti nih ada nih yang dengar. Aku penasaran deh. Apaan? Aku penasaran sama Bu Atika nih. Kenapa dia tuh effort banget, mau banget gitu ya? Maksudnya dengan apapun program SWOT dia dukung, ngerti nggak? Wede, berat dah itu, berat. Siapa? Ada apa gitu? Apakah ada cem-cemannya di dalam SWOT, ngerti nggak? Siapa Jawat? Bukan, Bu Atika. Si Atika itu kayak Atika. gitu? Kenapa dia tuh kayak sama program-program SWOT kan dia selalu mendukung tuh. Dia nomor 1 loh. Iya, dia RI 1. Masya Allah. Jadi kalau kita mau ada apa-apa harus saling dulu sama dia. Udah berasa mbah-mbah ya. Kalau dibilang waktunya luang banget yo enggak, kan dia kerja ngajar gitu kan. Iya, makanya coba kita dengerin kenapa dia tuh mau gitu loh. Why? Ketawa deh. Coba jelaskan. Tolong jelaskan. Mic udah dipasang semua mic. Ya gimana ya? Gue mah gini loh, berawal dari iseng-iseng ini kok maksudnya gue ngeliat dari senior ya waktu itu patokan gue ya, berawal dari bukber. Gue tuh gini, kok angkatan SWAT mana nih diem-diem aja, dari Nisanya pun juga diem-diem aja gitu. Terus ini kalau gue hayuan aja ya gue mah hayuan aja selagi gue bisa gitu loh, Rah. Anak ayuan. Gue mah ayuan aja, yang penting tujuannya jelas, mengarah, apalagi kalau ada gibah, menarik sekali kakak. Mohon maaf Bu, mohon maaf Kak, tapi kadang kita emang gak jelas anaknya. Bener-bener. Waktu itu Rah, terakhir kita tuh pas donasi APD kan ya Raya? Itu kan kita berawal dari segala grup tuh berawal dari grup APD. Sehingga berakar mencetuskan adanya grup official SWAT. Bukan gue sih emang yang bikin waktu itu awal, tapi gue serahkan lagi. Ternyata lu enggak, bukan. Tapi dengerin nih, enggak, emang gue yang bikin grup, tapi gue serahkan ke orang yang lebih bertanggung jawab lagi, yang benar-benar maksudnya wah dia sanggup nih jadi admin, oke gue serahkan gitu. Bukan gue adminnya, maaf kakak. Jadi yang menduga-duga gue admin tuh bukan salah orang. Pada nanya loh, itu Muhammad Al-Arsi itu siapa? Tapi ganti-ganti nama loh. Kemarin Abdul Jawad, terus Sarah Maria. 2005 Terus sekarang 2005 0001. Jawad RI 1. Ya gitulah. Jadi ya kalau misalkan bukannya apa-apa ya, maksudnya kita ya sambung lagi lah silaturahmi kita. Sekarang kan media sosial tuh banyak gitu. Jadi ayolah kita rangkul lagi sesuai visi misinya Fajar ya. Rangkul lagi anak SWAT. Ayo. Kenapa bawa Fajar nih? Kenapa bawa Fajar? Salah ya. Ini podcastnya vakum, Bu. Pokoknya vakum. Emang kita vakum sih. Nah, tunggu, waktu itu sih ada yang bilang ya, kalau dia tuh gue nggak mau gabung ikut-ikutan maksudnya di acara-acara SWAT. Ternyata sekarang dia ketagihan loh, Bun. Ada lagi orangnya di sini. Aku. Jadi gue nggak mau berinteraksi lagi. Gue nggak mau pengen hilang. Tapi jujur. Sebenarnya banyak anak-anak tuh anak-anak SWAT ya, maksudnya kayak yang anti-antian SWAT gitu, maksudnya kayak males gue sama SWAT gitu, males pokoknya males gitu. Tapi lama-lama sekarang nggak jadi males, ngerti nggak?
Gue mau Karena tanya dah, udah mereka aktif ya, kenapa bener. ya Bun ya males sama SWAT? Ada apa gitu dengan SWAT? Nggak, coba tanya orangnya di sini. Oh, Siapa aku. ya? Saya. Ya gimana? Ada apa, Dek? Pak? Iya, enggak. Kenapa? Gue ya mungkin nggak tahu ya gue. Kalau ini sih sebenarnya alasan pribadi aja. Kenapa gue nggak mau terlalu apa ya? Dulunya tadinya ya, maksudnya nggak mau terlalu join banget ke SWAT gitu. Karena gini. Anda katanya udah pindah ke komandan. Iya dong, enggak lah. Teman-teman gue emang anak-anak komandan rata-rata. Lu nggak diterima, Be, pindah ke angkatan, nggak cocok. Gue enggak yang akhirnya. Jadi pertama itu karena gue apa ya, yang nggak ada anak SWAT aja di hidup gue selama dari lulus sampai ya baru di kontak sama Nea itu. Waktu itu gue diajak join gitu kan. Karena emang nggak ada kontak sama sekali, terus ya udah gitu maksudnya. Apa ya bahasa? Karena Nea atau karena SWAT? Enggak. Karena SWAT kan jadi gini. Bukan kali karena gebetan kali. Iya, benar. Jadi karena Nea atau karena SWAT? Enggak. Soalnya gue pas ngajak Labi dia nggak mau. Enggak, apaan lu ngajak gue dari mana, kapan lu? Iya, Pertama kali yang ngajak gue itu Nea. Tipu. Nea sama Sarah tuh. Pertama kali itu Nea sama Sarah, gue inget banget. Gitu. Habis itu karena nggak ada sama sekali. Ibaratnya kan gini, gue sih sebenarnya ini alasan pribadi ya. Ini sekali lagi ini pribadi gue. Entah lu mau ngomong gue baperan atau apa gitu segala macam, gue nggak masalah. Ini intinya gini, gue kalau dulu waktu lulus kita kan bilang kalau misalnya ayo kita sukses bareng-bareng di luar kan gitu kan ya. Terus kan habis itu setelah gue lama nggak ada, ya maksudnya hampir nggak ada lah gue kontak sama SWAT untuk ngajak apa namanya bisnis bareng kayak atau ada peluang kerjaan kayak dari teman-teman gue anak SWAT itu nggak ada gitu, dan malah yang nawarin gue ya ada di kelas gitu kan yang lebih muda dari gue gitu loh. Dan akhirnya ya udah gitu kan, cuman jadi kan gue cuman ya maksudnya ini umum ya, cuman ya udah gitu. Angkatan di bawah kita juga sebenarnya banyak yang gitu. Ini cuman perasaan gue aja gitu, karena ya udahlah gitu, cuman ya nama juga anak muda mungkin kan gitu kan. Senang bersosialisasi ya Bun ya. Belum tahu dunia, ayo kita setelah sukses bergabung. bareng. Terus setelah bergabung dengan tim ini gimana? Akhirnya diajak kan sama Nea gitu kan. Kebetulan diajak tuh setelah lama tak bersua, diajak lah gitu kan. Terus gue kayak, lu kaget nggak Be? Lu kaget nggak setelah dimasukin beberapa banyak grup yang bercabang? Enggak sih, gue udah expect itu sih. Gue udah pasti pasti nih banyak nih yang. Terus chat tiba-tiba lu nggak ngeliat chatnya, lu tinggal sebentar tiba-tiba udah 1000 percakapan. Buset, isinya. Dan akhirnya ya gue sih nggak masalah sih. Maksud gue gini. Manusia terbacot siapa, Be? Apa? Manusia terbacot siapa, Be? Anda, Sarah Maria Ulfa. jadi kayak apa ya, gue bilang ya gue pas banget sebenarnya momennya pas banget, karena ketika wah konten SWAT aktif lagi nih kan, gue kebetulan lihat tuh di IG kan anak konten SWAT ada lagi gitu, dan kebetulan Nea ngajak gue gitu kan. Akhirnya kayak apa ya, kayaknya gue udah berpikir kayak udah waktunya deh gue nambah link gue ke SWAT gitu kan. Toh udah 9 tahun jalan gitu kan, masa teman-teman gue nggak ada yang sukses sih, gue mau nambah link aja sebenarnya, komersial gitu. Wah, di balik itu berarti ada itu ya, ada tujuannya Be ya, silaturahmi. Tapi kan, silaturahmi kan emang manjangin rezeki. Iya betul. Tapi asal lo tahu ya nih ya. Nah, dengan ada podcast kita tuh, tau nggak sih? Lo tau kan? Pasti kita punya junior banyak tuh, adik kelas. Angkatan suatu panutan mereka katanya. SWAT itu panutan mereka katanya. Ih, Kak, keren banget sih. Kok punya podcast? Kok punya YouTube? Kok punya IG? Ih gila, SWAT tuh kompak banget ih. Karena gini gue akuin ya, ada teman-teman gue jadi beberapa anak ada di kelas yang jaraknya ya beberapa tahun dari kita lah gitu. Karena gini, mereka ngelihatnya pertama kemasan kita tuh bagus. Gue mengakui itu, gue mengapresiasi editor SWAT nih. Itu kemasan kita tuh bagus gitu. Tepuk tangan dulu untuk orang-orang gitu, yang merekrut orang-orang hebat. Gitu kan. Nah akhirnya dan teratur segala macam. Terus akhirnya kan kita juga banyak kayak YouTube ada, podcast ada, yang saat ini di mana
kayak media sosial dan media itu udah mudah aksesnya gitu loh. Semua orang tahu YouTube, semua orang tahu Spotify buat podcast, semua orang pakai rata-rata pakai Instagram anak muda sekarang. Jadi ketika kita ada di mereka dan mereka nggak bisa bikin itu anggapannya, ya mereka bilang kita panutan. Padahal ya kalau misalnya mereka mau bikin ya bisa. Gitu sebenarnya. Memang ya kadang emang rumput tetangga lebih hijau ya Pak. Iya, emang. Gue sempet kaget aja sih adik-adik kelas tuh bilang wah Swat kompak banget ya. Terus apalagi kalau misalkan kita tentang ini ya, tentang donasi tuh. Ya Allah, mereka Kak pengen deh kayak angkatan lu, maksudnya ya Allah hatinya baik-baik banget. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ini gue kasih tahu ya, maksudnya kayak dengan padahal kan dengan segala macam konflik kita gitu yang kita tahu gitu. Ya misalnya rahasia umum di dalam suatu rahasia dapur gitu. Tapi kayak rahasia dapur kita walaupun berantakan walaupun apa, tapi kalau misalnya masalah kemanusiaan gitu kayak hatinya masih gampang tersentuh loh sebenarnya. Ya iyalah. Ya maksudnya kayak ayo ini langsung kayak gampang gitu lah, maksudnya kayak makanya gue sedih kalau dan sebel kalau misalnya ada orang yang kayak ngambil kesempatan gitu loh. Ya seburuk-buruknya manusia pasti ada inilah kebaikan lah dalam dirinya dia, jadi kemanusiaan kayak gitu ya ibaratnya buruk dong. Manusia enggak maksud gue manusia tega karena misalnya ngelihat kayak ada bencana di mana anak kecil kena bencana terus orang tuanya meninggal segala macam kan mana ada yang tega. Tapi sih alhamdulillah ya Mbe, maksudnya kita itu sebagai jembatan buat mereka untuk berbuat baik ya kan. Ya, bisa. Gitu. Kita bisa menyalurkan maksudnya rezeki mereka untuk orang yang membutuhkan melalui kita. Nah, apalagi kan ini donasinya benar-benar real 100%, nggak ada yang potong-potongan lah, maksudnya benar-benar ya kalau dikatakan ada yang nombok mah ada, paling buat biaya administrasi kayak beda bank doang ditransfer gitu kan. Jadi benar nih Bu Tika. Apa? Kalau lagi donasi nggak ada potongan sama sekali buat panitia. Alhamdulillah real banget 100% donasi nyampe ke tujuan yang tepat. Nggak ada potong-potongan. Mantap. Jadi kalau gue lihat juga, maksudnya kalau yang masalah kayak gitu, soalnya kan gue juga ngelihat kan, termasuk orang yang sempet males banget kan, udah kayak udahlah kayak udah nggak gaul gitu kan sama anak tua pernah terus, tapi masih sering nyimak. Emang kalau ngelihat perkembangannya itu kayaknya kalau menurut gue pribadi itu juga salah satu faktornya karena emang kita tuh gimana ya sadar gitu dengan banyak perjalanan misalnya buka donasi kemanusiaan apa itu emang harus bergain trust gitu loh, kayak bangun kepercayaan gitu. Karena kalau cuman kebaikan ayo buka tapi kita nggak bisa ngelola media itu biar orang percaya ya kan dari dulu kan sebenarnya kayak gitu ya responnya kan dikit paling juga misalnya dulu mah awalnya 3 juta berapa kenal doang awal donasi. Terakhir kan bisa sampai banyak gede segala macam ya. Tapi seiring itu ya misalnya kayak bangun sosial media kita jadi kayak lebih terkelola, ada manajemennya gitu kan. Ya walaupun orangnya juga sebenarnya nyempetin juga di dalamnya itu slow-slowan gitu kan. Ya sebenarnya bangun kepercayaan itu sih yang bikin apa ya, jadi kayak feedback terus respon itu jadi kayak gede gitu loh Mas. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya. Gitu. Jadi untuk podcast nih, kenapa kita vakum? Karena memang kita teman-teman ini ngobrolin ini mah gue bosen deh. Gue tuh sumpah ditanyain kayak gini tuh bosen banget. Podcast kemana? Aduh, tanya yang lain kek. Ya udahlah, kalau misalnya omongan kita kemana-mana lagi kita juga. Iya. Jadi mohon maaf aja. Iya. Kenapa podcast ini kita lagi vakum? Emang kita lagi vakum, kita akuin. Kita emang lagi banyak kerjaan masing-masing. Jadi kita ya inilah konten, kalian minta konten, inilah konten kita. Gitu. Ini aja tiba-tiba ya kan kita bikin konten kayak gini. Tadinya padahal gua tuh awalnya gini tau, kalau misalnya kita bikin podcast emang apa ada yang dengerin, ngerti nggak? Iya benar. Kan ini akun kentang ya Mbak. Iya, itu yang pertama gua tuh misalnya orang bilang
aku orangnya pede lah, banyak bacot lah, apalah. Tapi sebenarnya dalam hati gue tuh kayak, emang ada apa yang mau dengerin orang ngomong, ngerti gak sih? Terus yang ngomongnya orang penting lagi setengah jam gitu, kayak maksudnya kayak, emang ada apa yang mau dengerin gitu? Ternyata ya ada gitu. Bahkan kayak, kalau lu kan kayak mainnya sama di kelas, kalau gue kan mainnya sama kakak kelas secara panglima anak gaul saya mah. Terus mainannya sama kakak kelas, ngadu dah. ngadu Backingannya banyak. Labrak dah, besok labrak di masjid. Terus habis itu kayak ternyata mereka dengerin juga, ngerti nggak? Karena terus pas gue tanya, lu ngapain dengerin podcast angkatan gue gitu? Ya karena ceritanya ya mirip-mirip lah, ngerti nggak? Kayak maksudnya kayak yang kita omongin, kayak maksudnya ya mirip-mirip. Jadi kayak ya didengerin ya seru-seru aja kata mereka. Lu tahu nggak kemarin ini view engagement-nya konten apa yang rame banget di podcast? Nggak tahu apa. Bucin sama horor. Oh, kayak relate banget buat semua orang gitu loh. Konten saya horor belum cek lagi. Iya, konten horor sama bucin tuh kayak relate banget, soalnya kayak semua angkatan tuh kayaknya ngalamin sih kalau bahkan ini ya ada yang nggak denger apa, yang di luar Jahe pun ikut denger gitu loh. Iyalah, ya ada. Dan kebanyakan emang ada yang misalnya teman-teman gue ada di kelas tuh, itu banyak yang iya tahu kak, udah akhirnya DM gue, iya tahu kak ini kemarin aku pernah kayak gitu, pernah kayak gini WA. Itu MC horornya siapa ya Mbe? Saya juga. Gitu. Jadi teman-teman ya mohon maaf kalau misalnya emang podcast kita ini lagi jarang upload, memang kita lagi jarang upload kawan-kawan gitu. Jadi mohon maaf, nanti mungkin kedepannya bakal lebih intens lagi mungkin. Dan pada tidak usah janji-janjian lah seperti mungkin kan hati-hati Mbe, janji adalah utang ditagih lu Mbe. Mana episodenya? Tapi merasa tidak terwakili kan. Sebenarnya tuh ada konten kemarin tuh sehabis, lo tahu kan habis doa bersama anak yatim itu. Nah, yang Jabodetabek itu kan stay di tempatnya salah satu teman kita tuh di kafenya dia. Nah, itu kita buat podcast di situ. Nah, itu menjelang 2021 tapi belum rilis karena yang mengeditnya sibuk, guys. Sekarang sudah mau 1 tahun corona. Padahal seru banget itu. Aduh, ada sedih-sedihnya juga. Sebenarnya cadangan konten tuh udah banyak. Ada. Itu ya finishing yang emang kita nggak sempat. Pada akhirnya banyak yang nggak rilis. Sebenarnya di Google Drive masih ada berapa sih kontennya? Masih ada cadangannya beberapa kayaknya, banyak. 8 kayaknya, 8. Sebenarnya banyak cadangan konten itu, cuman ya gitu masih pada ya editornya pada sibuk. Kan butuh editor, butuh dialusin lagi, butuh visual gitu kan. Dan kita kan kekurangan gitu. Ya kalau kali aja nih ada yang dengar kali aja, gue mau ngeditin nih podcastnya Sot gitu kali aja bagus. Kali udah mulai banget itu mah Pak. Kita masih seneng aja, kayak maksudnya kalau ada yang inisiatif, boleh nggak misalnya gua ngisi podcast, ya boleh banget. Boleh. Kita alhamdulillah banget. Soalnya tuh gini teman-teman. Jadi emang kita tuh banyak kekurangannya masing-masing. Misalnya kayak tim editor nih. Tim editor ya emang jagonya ngedit. Kalau misalnya kayak konsep terus ngomong ya mereka nyerah gitu. Terus misalnya kayak gua Kordon itu kan bagian script. Ya, kita itu sebenarnya suruh ngomong, suruh ngedit ya nggak bisa sama sekali. Suruh ngomong bisa lah, emang lu gagu. Ya kan nggak selihai kata-kata Sarah. Nggak selihai ini kan lu apa Sarah gitu loh. Ya kalau gue emang orangnya ngomong doang sih, nggak bisa yang lain juga. Baca kayak Sarah nih emang ngomong dia gaptek loh teman-teman, padahal jadi nanya mulu ntar gimana. Jadi itu emang ada kekurangannya masing-masing, kita nggak bisa garap satu konten banyak bisa karena kita pemula kayak saking kemampuan anak itu beda-beda. Kita bukan anak lagi sih sebenarnya, maksudnya kemampuan manusia itu beda-beda. Kayak selalu gue bacot banget nih. Padahal gue kalau ngupload tuh gue nggak ngerti nggak? Gue sampai ngasih password IG gue tuh sama Nea sama ini uploadin dong Dim, uploadin dong Nea. Soalnya gue nggak ngerti gak sih? Terus Anda malas.
Masa gue bilang malu. Sarah rajin banget upload. Tapi kayak gitu, soalnya kan gue gaptek juga ya. Tapi tuh emang susah loh, gue juga nggak ngerti. Misalnya Bener, itu gue gak bisa. IG story yang keren gitu tuh gue nggak ngerti ya. Gitu. Itu kayak emang itu keahlian loh, Mbak. Misalnya kayak walaupun Kordon tuh udah bikin redaksi misalnya gitu ya. Kok pas gua copy di IG gua kayak langsung berantakan ngerti gak sih kayak ini gimana sih kayak jadi gua kayak bukannya males bukan gua kayak udah usaha kayak ngapa karena Anda tidak tahu caranya. Ya iya, maksudnya kayak itu makanya keahlian gua gitu. Kita kan maksudnya di tim podcast sendiri bukan orang Iya. yang bisa semua gitu. Jadi ya itu tadi jadi kayak ada kemampuan masing-masingnya gitu loh. Dan habis itu kan biasanya nih mungkin nih ya ada misalnya ada yang ngomong ya elah malas banget lu pada gitu bikin podcast kan ada duitnya dari AdSense YouTube. Wah. Emang ada. Nggak ada. Wah. Viewer Itu kita kalau berapa? misalkan review kita tuh bagus, udah gitu banyak yang like sama nonton lah. Kita kan baru 52 orang doang, wah. Biasanya Gimana orang tuh rasanya? biasanya ini ya yang bagian ngupload tuh Dimas gitu kayak udah. Ya itu kalau ngerti YouTube banget Dimas. gitu kan. Dimas. Ya mungkin ada yang nggak paham kawan-kawan viewer kita nggak sebanyak itu untuk dapat AdSense. Iya. Iya tuh yang Harus itu loh. perjuangan berapa terus kayak emang kita Iya. siapa? Tenang aja kan digaji UMR kalian. Dan emang kan tujuan kita ngebikin podcast ini kan buat terima ending Komunitas. aja, Iya, buat komunitas reuni, udah. Kita kayak nggak ngebahas topik-topik umum yang lagi Ya. hit ya kan enggak terus habis Dan kita nggak mikirin masalah duitannya, enggak, udah upload aja gitu kan. bener. Itu. Sebenarnya Jadi kalaupun untuk gitu kemarin tuh gini ada juga kan masukan gitu. Kenapa nggak dikomersialisasi? Kalau misalnya gue pribadi sih open maksudnya ya positif. Kalau bisa ngasilin money kan bagus kan buat misalnya kasuat apa buat nambah biaya Roni gitu. Cuman maksudnya tuh ya itu balik ke tadi loh, kita nggak bisa eksekusi itu. Kita butuh orang yang misalnya emang lu ngerti punya ide gitu, let's join Ya gitu udah. loh. Emang iya ayo Anggaplah bantuin kita harus eksekusi. punya kayak tim kreatif yang konsisten ya, ngerti nggak? Kayak Iya. misalnya tujuannya cuan nih, misalnya gitu. Jadi kayak yang harus totalitas tanpa batas asik. Tapi kan kalau sekarang kan ini kan kita ngerjainnya juga kan nggak karena sampingan kan, maksudnya kayak Iya, karena nggak awalnya- ngerti juga Iya. karena nggak ngerti Bener. juga. Jadi misalnya Bener. kan banyak banget masukan bagus yang kayak gitu kan yang ke arah komersialisasi. Ya gimana ya, bukan mau nolak, cuman kalau gue pribadi ya misalnya ya kita nggak bisa ngeliatnya sih. Gue ngeliat kita tuh kayak ya emang nggak bisa eksekusinya gitu. Jadi daripada kayak berpikir keras 2 kali gitu loh, kayak ya tadi tuh Sarah misalnya nggak ngerti posting gitu, disuruh posting kan kerja 2 kali ya, mikir belajar dulu. Iya, bener-bener. Nah, sambil nyuapin anak, ya kan? Gua harus posting Instagram. Tidak Habis punya itu, manajemen saya, Pak. habis itu ini bentar lagi mau brojol anak baru. Iya, makanya itu dia. Jadi gitu teman-teman kabar podcast sekarang. Nah sekarang buat reuni nih teman-teman, ada mungkin di sini ada anak BPUPKI kali gitu kan. Ada panitia reuni kali, ada dengar kabar reuni itu bagaimana gitu. Kalau gue sih jujur gue nggak tahu kabar reuni gimana ya. Maksudnya pelaksanaannya atau gimana gue nggak tahu sama sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu mungkin. Bu Atika yang paling tahu. Bu Atika, coba Bu Atika. Gimana Bu Atika Atika? RI 1? Udah kayak presiden aja lo RI 1. Apa nih apa Mbe? Juru bicara Fajar. Iya kan, Kabar reuni. pikirannya Bukan dia. gue. Itu Kabar Sarah. reuni Itu Bunda gimana nih, Sarah. Doni? Loh, Misalnya gue nih yang nanya nih misalnya kabar reuni gimana nih jadi Aduh. nih 2021. aduh langsung gue bercabang. Coba jawab kawan. Kalau Bikin pengetahuan kenyut gue kepala sih, pertanyaan itu ya. Sebenarnya itu bikin kenyut kepala. iya itu bikin nyut kepala. Semua program itu kan awalnya bermuara ke reuni kan, awalnya kan gitu kan. Iya Terus benar-benar. habis itu, tapi di perjalanan ini kan ada virus nih, ada pandemi. Terus habis itu Nah, corona. nggak kelar-kelar. Tapi gitu. setahu gue sih di atas angkatan kita tuh kan anak angkatan 6 ya. Ya. Nah, Mereka sih kan niatnya kan 2020 kemarin reuni ya. ah, Tapi karena lagi Covid gitu mereka tunda juga. Karena lagi Iya. situasinya Iya. tidak memungkinkan Kak. Ya, terus habis itu gini loh, karena pandemi ini, kayak sebenarnya kita mau aja reuni. Tapi lu kebayang gak sih kayak teman-teman kita yang jadi dokter, jadi perawat, ngerti gak? Kita Iya, kumpul-kumpul nih,
mereka lagi sibuk-sibuk ngurusin orang-orang kena virus gitu, kayak nggak ini banget. Belum nanti kalau ternyata angkatan lu punya ormas gimana Pak? Dilaporin dan Pak, kumpul-kumpul Pak. Kumpul-kumpul dibubarin ya gitu. Iya, Orang kawinan aja dibubarin. Jadi nah itu dia, jadi kayak mau dimanapun pusingnya kayak itu tempatnya. bukan masalah tempatnya emang, tapi Iya. kayak Kerumunan, ini etis nggak gitu loh kita bikin kerumunan gitu. penyebaran virus. Apakah iya misalnya gini, apakah iya misalnya kita reuni dengan cara semua misalnya ngelakuin swab misalnya gitu, apa iya semua orang sanggup? Ngerti nggak? Punya dirogok. Mau swab mau pakai protokol kesehatan, namanya reuni kan rame. Besok viral kita di Instagram, sumpah. Lambe turah masuk kita tuh. Nah, Jangankan lambe turah. Dikumpul rame. Inian, mbak nyinyir apa? Beri. Ya. Terus soalnya kan juga ini kan, apa namanya, pemerintah pun kayak masih kayak ada PSBB lah, apalah gitu. Jadi kayak masih peraturannya kita belum tahu nanti ke depan kita hidupnya kayak gimana. Sekolah aja nggak boleh, Wak, masa kita mau reuni gitu. Iya makanya. Ntar sebelum ke Jaitun ini lagi ini dulu swab antigen dulu di jalan tuh. Kena Pokoknya mau di Jaitun nggak di Jaitun, kayak sekarang tuh emang belum memungkinkan. Emang belum karena kondisinya lagi nggak bener-bener itu banget. Belum minta untuk ngadain reuni lah. Belum stabil, Iya. jadi belum mikirin reuni dulu karena kan emang pandemi kan pasti kan buat orang tuh ekonomi juga lagi merosot ke bawah, terus kerjaan lagi itu juga ada yang di PHK, misalnya gitu. Ya kan? Takut amat, konspirasi kali virus misalnya gitu ya. Misalnya nih ada yang pikirannya kayak gitu misalnya. Masalahnya gini, kayak bayangin dong yang di luar daerah, ngerti nggak? Kayak buat reuni aja mereka harus menyiapkan tiket pesawat misalnya gitu kan, kayak misalnya Kalimantan atau Sulawesi apa Irian gitu. Belum lagi nanti pakai protokol kesehatan kan nambah lagi. Belum nanti sekarang iya kan kayak rata-rata kan sudah berkeluarga juga kan, kecuali kalian bertiga kan. Mohon maaf Bingung dong, mantap sekali. Halus banget, tapi kalau kata gue tuh gini juga, maksudnya kita nggak bisa nunggu misalnya kayak sepenuhnya dari ketua alumni ya, soalnya kan ya pasti pusing juga kan si Fajar, misalnya harus nunggu keputusan, sedangkan yang emang ngejalanin ini kan tim yang emang kita juga pusing. Jadi terus kalau kata gue tuh emang ini kayak pure gini loh, kita ketahan emang kondisinya aja. Ya betul. Ini ketahan kondisinya. Jadi sebenarnya kalau gue pikir sih kalau misalnya lancar apa, kan waktu kita bahas itu kan sebelum kita nggak ngebayangin gitu loh waktu awal-awal. Iya bakalan kayak gini banget. Bakal kayak benar, gini benar. gitu. Terus kirain udah kelar, nunggu vaksinnya belum selesai juga, terus masih harus ada apa itu katanya herd immunity segala macam. Ternyata ya apalagi terbaru katanya bisa selesai 7 tahun lagi gitu. Ya Allah, ya amit-amit. Iya, jadi emang kita kan nggak kebayang ya. Kasian Wak kalau misalkan lama begitu anak Pokoknya murid intinya kalau gue. misalnya kondusif ya pasti ada reuni pasti gitu kan. Nanti intinya Kalau kita kondusif pasti reuni. Tapi kalau intinya misalnya kita tinggal kapannya, tunggu kabar dari ketua aja. Ketua ngomong apa gitu, mungkin nanti di konten berikutnya atau di konten Instagram atau apa ya, mungkin nanti ada inilah penjelasan dari ketua kalau misalnya emang banyak yang penasaran gitu kan. Ya gitu. Jadi tapi di satu segmennya Fajar ya. Iya mungkin gitu nanti. Fajar dihujat Adi. Gua nggak mau janji, mungkin. Jadi gue bilang mungkin. Ya mungkin. Iya, Gitu. Gue nggak mau janji. Daripada mana lu itu ditagih tiba-tiba. Jangan janji. Repot anak. Gitu. Cuman ya ini sih kalau kata gue pengertian juga ya, maksudnya kan apa kalau dipasain tetap satu orang doang walaupun ketua kan dia pusing juga lah. Ya nanti pokoknya kabar dari tim reuni lah gimana keputusannya. Kayak gitu. Ya ini tunggu nanti nih si Jawat nih 25001 ya Wat ya. Maaf. Ya udah, jadi gitu untuk konten kita saat ini. Gitu. Jadi untuk intinya, kabar
podcast, memang kita sedang vakum dan kita tidak mau janji muluk-muluk untuk upload sering-sering. Intinya kita masih ada tabungan dan memang belum diedit, kita masih sibuk. Dan satu, podcast. Terus yang kedua, untuk masalah Reoni, kita tunggu kabar dari tim Reoni. Gimana kabarnya? Menyesuaikan Reoni. situasi dan kondisi Iya, corona. betul. Jadi teman-teman mungkin nanti ada yang mau jadi editor sukarela gitu kan, bisa. Atau mau jadi tim reuni, ya kan? Tim Reoni, silakan Tim donasi. hubungi kita, nggak apa-apa. Iya, kita hubungi Kemarin kita tuh aja. ada yang ngusul reuninya Apa-apa? online. Yang paling memungkinkan reuni Iya, online. Oh, itu gratis, mantap. Bener sih. Bener, bisa sih. iya sebenarnya bisa Pak. Benar, itu sebenarnya mantap, ngerti ya? Iya. Tapi kayak Paling- maksudnya kayak beneran pada dateng kagak lu, ngerti gak sih? Pada bisa nggak segala macam ya tuh Terus, nanti hiburannya lu nyanyi wat, ngerti gak? Terus pada mati Oh, kamera enggak. kagak? Ngerti gak? Ya sinyal kresek-kresek. lagi nyanyi. Itu dia kemungkinan terburuk sih. Gue pikiran kemarin ada masukan gitu ya, iya paling memungkinkan. Ya, Kalau online. misalnya nggak ada perubahan kondisi itu, ya yang paling memungkinkan online. Dan mungkin nanti kemasannya lebih diatur lagi supaya emang valuable gitu. Ada value-nya gitu kita datang. Stop, udah jangan ngayal nanti dikira Oh, kita iya. janji-janji Iya, go. iya. Udah jangan kompor-komporin lagi lu deh. Ngide banget sih ya. Jangan Ide terus. Fix Sarah Jadi 2 kayaknya dekade. gini, kesimpulan reuni yang bertanya dan yang ditanya sama-sama pusing gitu. Iya betul. betul. Pokoknya kalau gue nggak ngerti ya, maksudnya kayak Atika, Jawat, Lambe, Bani gitu, kayak apa di jidatnya tuh udah ada cap swatnya, ngerti nggak? Jadi setiapnya Kenapa? muncul di jidatnya tuh udah ada kayak lambang swat gitu loh. Jadi kayak misalnya setiap ketemu siapa gitu, Ngeri banget. Reoni gimana? Itu sih jujur ya gue pengen ngakak tahu, maksudnya reuni kapan col, terus Jadi kayak ini kan lagi pandemi. Mana gua tahu. jadi kayak kesannya kita tuh kayak tidak akan tahu rahasia terbesar SWAT gitu. Kita tahu semua tentang SWAT. Tidak begitu kawan. Ya gitu kawan-kawan. Sudahi podcast ini sampai di sini. Kita sudahi ketidakjelasan kita. Anaknya Sarah sudah manggil-manggil, gitu kan, gitu. Daripada nangis ntar kita diomelin bapaknya. Gara-gara Udah. podcast anaknya Sarah terlantar. Kalau misalnya mau ada masukan atau komentar, kritik, saran segala macam, silakan DM aja di SWAT Official SWAT 7. Ya, official SWAT di akunnya Instagramnya official SWAT ya. Ya, Atau sekian bisa dulu dari juga kami. langsung ini deh hubungin ke admin SWAT. Admin SWAT insya Allah 24 Oh ya. jam tuh. Tapi lambat, kalau lama bisa, sih. tapi kalau bisa jangan terisin. Karena pasti nanti setim pusing. Iya, tahu udah bubar udah hayya natatin bilham ya. Tak dulu, slogan kan biar semangat. Kan SWAT semangat Oh, iya. banget. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, SWAT. Beda budaya, satu kesatuan. Dah. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.